pasal baru. Qala ashabuna yustahabul imam fi shalah al-jahriyah ayyasquta arba'a saktatin fi halatil qiyam. Ini kamu harus tahu ini. Kode etik ini. Disunnahkan bagi imam, karena kamu calon imam semua nih. Calon imam semua disunnahkan bagi imam pada salat-salat jahar untuk diam sejenak. Yasqutu itu diam sejenak. Arba'a saktatin dengan tiga tempat dia fi halil qiyam dalam kondisi berdiri. Ada kamu beberapa tempat, 4 tempat yang kamu harus benar-benar diam sejenak. Harus diam sejenak. Didorong biar nggak berisik. Nah, enak loh Bil ketutup. Nah, biar rekamannya jernih. Ihdaha yang pertama ialah ba'da takbiratul ihram liyaqra'a du'a at-tawajjuh waliyuhrimal ma'mumun. Setelah takbiratul ihram kamu diwajibkan untuk diam sejenak. Makanya kamu kalau perhatikan saya yang imam kan selesai takbiratul nggak langsung baca Fatihah. Mesti diam. Diam itu selain saya baca kabir walhamdulillah katsira, kalaupun ketika saya tidak baca saya diam karena untuk menghormati makmum. Liyaqra'a doa tawajjuh untuk baca doa tawajjuh yaitu doa takbiratul ihram tadi. Waliyuhrimal makmum supaya menghormati makmum. Makmum kan tidak semua selesai selesai imam takbiratul ihram tidak semua makmum itu langsung takbiratul ihram. Kadang-kala mereka baru pasang niat ketika imam sudah takbiratul ihram. Makanya kamu harus diam sejenak. Ini kode etik ini. Kalau nggak belajar ini kamu nggak ngerti. Makanya beberapa, tapi hampir semua imam masjid Fatimah Zahra yang senior-senior, ya ada Ustadz Udin, Ustadz Rusdi, Ustadz Fitra, Pak Tahid, itu semuanya udah tahu kode etik itu. Ya, karena seiring pengalaman. Kalau kamu kan calon-calon imam, ini masih junior, nggak tahu, makanya belajar ini. Selesai takbiratul ihram diam sejenak, barangkali 5 detik sampai kalau 1 menit kelamaan. 1 menit kelamaan. Ya 20 detik hingga 30 detik ya, diam sejenak untuk merenung. Ya, untuk doa, kalau selesai doa, biarkan kesempatan makmum itu untuk memasang niat untuk takbiratul ihram. Ketika sudah tidak terdengar takbiratul ihram makmum, sudah kira-kira sudah siap berangkat, baru kita pasang Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok saya anjurkan jahar? Karena kita mazhabnya Syafi'i. Makanya bolak-balik nizar itu kalau sholat, pernah imam sholat gak jahar itu jaharin. Berarti nama dia jaharin namanya. Kalau sudah masuk Fatimah Zahra, sudah masuk Al-Quds harus jahar. Harus jahar. Oke. Yang nomor 2, watsaniyah, tempat kedua, yaitu akibal Fatihah saktatan latifatan jiddan. Ya, setelah baca Fatihah, akibat baca Fatihah, kamu diharuskan untuk diam sejenak, latifatan, secara lembut jiddan, sangat lembut. Artinya, pokoknya kamu setelah Fatihah, waladdallin, amin, enggak langsung Bismillahirrahmanirrahim, enggak, diam sejenak, diam itu kamu fungsinya imam itu supaya menentukan. Yang meneruskan ayat seperti saya, lanjut ayat-ayatnya yang berlanjut berkesinambungan, seperti lanjutkan 9 untuk mengira-ngira ayat itu. Kamu makmum juga untuk siap-siap baca Fatihah. Harus diam saja, nggak langsung dihajar itu. Enggak, emang siapa kamu gitu. Wah, kalau pertama-tama pil itu masih itu, tapi kalau sudah belajar ini semoga kamu berubah. Baina akhiril Fatihah wa baina amin, di antara akhir Fatihah dan di antara amin. Li alla yatawahhama an aminan minal Fatihah, supaya orang itu tidak berprasangka, supaya orang tidak memahami bahwa amin itu bagian dari Fatihah. Amin itu bagian dari Fatihah. Makanya kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam wajib baca amin, tetap wajib. Udah dibaca makmum loh Ustaz, kamu tetap amin, harus dibimbing sama imam. Amin, mosok harus diwarai begitu. Yang selanjutnya, yang nomor 3, diam sejenak ba'da amin saktatan tawilatan. Tuh,
setelah amin itu diam yang panjang, bihaitsu yaqra'ul ma'mumunal Fatihah, sekiranya makmum itu mampu membaca Fatihah. Jadi setelah waladhdallin amin itu kamu harus diam yang panjang. Kalau imam fungsinya untuk mempersiapkan bacaan surat-suratnya, ya bacaan surat-suratnya, makmum difungsikan agar minimal mampu membaca Fatihah walaupun tidak sempurna, separuh Fatihah. Sambil imam baca surat, makmum menyelesaikan Fatihah yang kurang itu. Harus tahu ini. Nggak diamalkan yang keterlaluan. Apalagi Phil sama Zayan ini yang sering imam, yang sering tak suruh imam. Sama Seko sabar ya. Sabar Mas Eko. Sampean nggak ngimam tapi pahalanya pada karo ngimam, yakin ya. Ini angin ngurusi ini pada karo ngimam. Nurut aja insyaallah. Ojo boyong. Ya kalau Mas Eko ini jujur saya sudah pernah minta boyong. Tapi kan ngomong udah minta boyong. Orang tuanya udah nelfon saya, udah mau ketemu saya, datang ke tempat saya minta boyong. Rupanya yang ngajak boyong dia itu jinnya dalam tubuhnya. Ya, pokoknya kalau dia lagi ada masalah sama saya, berantakan dia. Tanya aja sama Seko. Karena kamu jangan bikin masalah sama saya. Yakinlah Habib itu berantakan juga itu, berantakan. Tapi kita doakan, saya tetap doakan baik. Tapi tetap aja Allah kasih berantakan dia, tetap kasih berantakan dia. Ya, tetap kasih berantakan. Walaupun saya doakan baik bagi Allah. Kalau jadikan semua santri-santri saya ilmunya manfaat dunia akhirat segala macam. Tapi Allah tetap kasih berantakan karena buruk mesti balasannya buruk. In ahsantum ahsantum ya fusikum wa in asatum fala. Dia baik, buruk. Allah balas bukan karena saya, doa saya bukan, tapi karena memang dia. Nah, kalau ada apa-apa intinya ngomong lah. Yang ngomong nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Kamu susah Ustaz, saya nggak bisa bayar semester Ustaz. Ya udah kamu cicil. Ya tak bayarin, kamu nyicil nanti ya sama Bunda Ibra. Tidak apa-apa. Yang nomor 4, warabi yang nomor 4 rabi'ah ba'dal faragh minas surah yafsilu biha bainal qira'ah wa bainat takbiratul wihi ila ruku'i. Jadi setelah selesai membaca surat, ya, kemudian yafsilu terpisah di antara bacaan surat, akhir bacaan surat, kemudian dengan bacaan takbiratul intiqal. Ya Allahu Akbar, takbiratul hawi atau takbiratul intiqal. Jadi kalau setiap pindah gerakan itu kan ditandai dengan takbir, yang namanya takbiratul intiqal ila ruku'. Jadi ketika selesai baca surat, kamu jangan langsung Allahu Akbar, jangan. Baca surat diam sejenak, kemudian baru kamu Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kemudian ketika imam, jangan pernah kamu ketika kamu melakukan pergerakan terus kamu sambil mengucapkan takbir, itu jangan. Sempurnakan gerakan kamu baru kamu takbir. Rukuklah imam secara sempurna baru Allahu Akbar. Gepil ya? Pil sering ini. Lagi sami Allahu liman hamidah. Itu. Sami Allahu liman hamidah. Selesai kamu berdiri aja. Kamu sudah berdiri tegak baru sami Allahu liman hamidah. Supaya apa? Supaya makmum ini tidak ada gerakan yang melebihi imamnya. Supaya enggak ada makmum yang gagal jamaahnya. Kamu jangan salah perspektif. Ustaz, kamu yang pegang kendali itu imam. Yang pegang kendali syarat sah semuanya itu tergantung imam. Nah imam gak ngerti kode etik perimaman, ini bahaya. Kalau kode etik baca Quran kamu sudah diajarkan ini, kan sudah diajarkan sambil setelah diajarkan. Tapi kode etik perimaman kamu kan gak diajarkan. Diajarkan ya sambil ngaji kayak gini. Jadi ada beberapa tempat tadi yang wajib diam untuk sejenak dalam rangka memperhatikan makmum. Pertama ketika takbiratul ihram pertama kali jangan langsung bismillah, diam sejenak. Kemudian selesai waladhdallin diam sejenak baru kamu nyebut amin. Itu baru jamaah ikut semua amin, harusnya gitu.
Tapi kan kita jamaah kita kan enggak waladhdallin. Amin. kita baru amin. Kadang imamnya baru terakhir, saya kadang baru terakhir. Mereka sudah amin, saya baru amin. Kau perhatikan itu. Selesai itu diam sejenak lagi. Diam sejenak, imam diam sejenak untuk mempersiapkan agar makmum siap-siap baca Fatihah. Imam juga untuk mempersiapkan bacaan suratnya. Kemudian selesai akhir bacaan surat, imam diam sejenak agar memberitahukan makmum supaya bacaan surat imam itu sudah selesai. Jadi makmum yang tadinya lagi baca Fatihah, yang tadinya lagi baca surat sudah punya ancang-ancang. Diam sejenak baru kamu Allah sempurnakan gerakan kamu, baru kamu merintah makmum untuk pindah gerakan. Kamu rukuk sempurna, baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Kamu udah berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Sujud dengan sempurna baru Allahu Akbar. Kan enak. Jadi suaranya nggak ngos-ngosan gitu loh. Yepil ya. Suaranya nggak ngos-ngosan. Lagi mau sujud Allah. Namanya sambil gerak kan. Takbirnya nggak sempurna. Sedangkan yang indah itu bacaan takbir yang sempurna. Maka perhatikan sudah itu Imam Masjidil Haram itu bukan mereka tidak nyebut takbirul intiqal, dan mereka nyebut terus, tapi suaranya kan lirik. Makanya pakai makmu wakil Bilal, pakai Bilal. Bilal itu ya gerakannya sama kayak makmum. Dia melihat gerakan imam sudah sempurna baru dia Allahu Akbar. Itu fungsinya. Jadi supaya makmum gak ada yang melebihi atau yang mendahului gerakan imam. Kalau kamu sambil gerak sambil mengucapkan takbir intiqal, ya makmum kemungkinan yang kecil-kecil yang masih balita-balita itu yang ngikut cepetan aku gitu. Dulu kan gitu kan ketika kita masih bayi, ketika masih balita duluan kita pokoknya alhamdulillah aku udah melebihi imam. Dulu masih ingat aku masih kecil, aku sholatnya udah selesai. Nggak tahu kalau itu tidak sah kan. Nah, makanya yang kayak gini kamu diajari. Ya Mas Eko mungkin di sini belum diberi kesempatan untuk imam, tapi siapa tahu di Mesuji nih. Masya Allah di Mesuji dia jadi al-misbah, jadi lampunya di sana. Orang nanti soalnya Mas Eko minta ruqyah. Bukan imam ruqyah. Karena Mas Eko punya kemampuan ruqyah, Mas Eko minta ruqyah ini. Nah, habis di ruqyah ini gak akan sembuh ini Pak. Ini akan balik lagi pengaruh jinnya ini. Kalau sampai Anda istiqomah ke masjid, insya Allah kalau sampai istiqomah ke masjid kan timbul hidayah. Habis di ruqyah timbul hidayahnya orang tadi karena takut kemasukan jin lagi rajin ke masjid. Alhamdulillah dapat satu penghuni masjid, dapat satu. Lama-lama banyak karena ruqyah. Ini lebih mulia nih. Kalau ngimam kan cuma itu aja jamaahnya. Kalau jamaahnya 2 ya cuma 2 aja pahalanya. Katanya kalau orang gara-gara ruqyah ini masuk masjid kembali dapat hidayah banyak sekali. Makanya yang pahalanya akeh pandai tahid itu. Ustaz Mustahid sama Ustaz Ari karena merugi. Kalau saya pahalanya dikit. Saya ngajarin kamu udah rajin ke masjid, udah rajin ngaji, saya ngajarin kamu ngapain? Pahalanya enggak ada. Dikit pahalanya. Kalau orang yang ruqyah itu pahalanya akeh. Gimana enggak banyak? Orang dia tadinya enggak sholat, kejawen, ya kan? Tahu-tahu kemasukan jin, ya kok ya? Kemasukan jin di ruqyah sama Eko. Dia kok gini kayak nah itu kan. Aku bisa mau kayak ngikutin gayanya bisa, tapi aku gak pandai. Bisa ngikutin cuma gak pandai. Eko yang pinter. Nah cuma gini doang, ditarik udah bersih. Ini gak akan sembuh kalau sama kayak istiqomah ke masjid. Minimal udah sampai ngaji deh, ngaji ke Al-Fus. Ketemu udah ngaji, kita jadi ramai. Akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa. Kalamul qalimul la yuballu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya Rabbi mati
ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه